coba jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Gagal, ditolak, dipermalukan, atau kenyataan bahwa kamu mungkin tidak sebaik yang kamu bayangkan? Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang, karena sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya. Masalahnya, kamu tidak pernah benar-benar menghadapinya. Kamu hanya menghindar. Setiap hari, perlahan tapi pasti, kamu menunda hal yang penting. Kamu menghindari kesempatan. Kamu memilih diam saat seharusnya kamu bertindak, dan semua itu kamu lakukan dengan satu alasan sederhana: kamu takut. Awalnya kecil, hanya rasa ragu, hanya sedikit cemas. Tapi karena kamu terus menghindar, ketakutan itu tumbuh menjadi kebiasaan, menjadi pola, menjadi cara hidup. Dan tanpa kamu sadari, hidupmu mulai mengecil, lingkaranmu makin sempit, pilihanmu makin sedikit, keberanianmu makin hilang. Bukan karena dunia membatasimu, tapi karena kamu membatasi dirimu sendiri. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Pikirkan itu baik-baik. Kamu takut berbicara karena kamu membayangkan akan ditertawakan. Kamu takut mencoba karena kamu membayangkan akan gagal. Kamu takut melangkah karena kamu membayangkan akan jatuh. Padahal semua itu belum tentu terjadi. Tapi di kepalamu itu terasa nyata. Begitu nyata sampai kamu memilih tidak melakukan apa-apa. Dan disitulah masalahnya. Bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena kamu mempercayai ketakutanmu lebih dari kenyataan. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang hal-hal itu. Artinya, bukan kegagalan yang kamu takuti, tapi makna yang kamu berikan pada kegagalan itu. Kamu menganggap gagal itu memalukan. Kamu menganggap ditolak itu menyakitkan. Kamu menganggap salah itu tidak bisa diterima. Padahal, gagal itu bagian dari proses. Ditolak itu bagian dari perjalanan. Salah itu bagian dari belajar. Yang salah bukan kegagalannya, tapi cara kamu melihatnya. Dan selama cara pandangmu tidak berubah, ketakutanmu tidak akan pernah hilang. Kamu akan terus hidup dalam batas yang kamu buat sendiri. Sekarang, coba bayangkan ini. Kalau kamu terus hidup seperti ini, apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Kamu mungkin masih di tempat yang sama, masih dengan ketakutan yang sama, masih dengan penyesalan yang lebih besar. Bukan karena kamu tidak punya potensi, tapi karena kamu tidak pernah berani menggunakannya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada gagal. Marcus Aurelius pernah menulis, kerugian terbesar dalam hidup adalah tidak menjadi apa yang sebenarnya bisa kamu jadi. Kalimat itu berat, karena itu bukan tentang kegagalan, tapi tentang kemungkinan yang tidak pernah kamu coba. Semua karena satu hal, takut. Dengarkan ini baik-baik. Rasa takut itu tidak akan pernah hilang. Tidak peduli seberapa siap kamu, tidak peduli seberapa banyak kamu belajar, tidak peduli seberapa lama kamu menunggu. Rasa itu akan tetap ada. Jadi, kalau kamu menunggu sampai kamu tidak takut, kamu akan menunggu selamanya. Solusinya bukan menghilangkan rasa takut, tapi berhenti menuruti rasa takut itu. Berani melangkah, meskipun kamu gemetar. Berani mencoba, meskipun kamu ragu. Berani gagal, meskipun kamu tidak siap. Karena disitulah hidupmu mulai berubah. Bukan saat kamu merasa aman, tapi saat kamu berani keluar dari rasa aman itu. Mulai dari hal kecil, angkat suara saat kamu ingin bicara. Ambil kesempatan yang kamu takutkan. Lakukan hal yang selama ini kamu tunda. Tidak perlu langsung besar. Yang penting, kamu bergerak. Karena keberanian bukan soal besar atau kecilnya langkah, tapi tentang keputusan untuk tidak diam. Dan setiap kali kamu melangkah melawan rasa takutmu, satu hal akan terjadi. Kamu akan sedikit lebih kuat, sedikit lebih berani, sedikit lebih bebas. Sampai suatu hari, hal yang dulu kamu takuti tidak lagi terasa menakutkan. Dan di titik itu, hidupmu tidak lagi mengecil, tapi mulai berkembang. Jadi, sekarang tanya dirimu sekali lagi, kamu mau terus hidup dalam ketakutan atau mulai hidup dengan keberanian? Karena jawabannya akan menentukan seperti apa hidupmu ke depan.